kemudian ada DAS. DAS itu singkatan dari daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai. Kemudian untuk perairan laut, nah sebetulnya kita sudah sempat bahas ini ya mengenai perairan laut ya. Dulu pernah saya kasih tugas kan, yang saya suruh cari gambarnya ini Palu yang mana, lubuk laut yang mana, itu masih ingat ya? Itu angkatan 2 atau angkatan 1 ya yang saya kasih tugas itu ya? Oh belum, mungkin angkatan 1 itu ya. Jadi untuk perairan laut itu itu yang paling gede ya. Jadi perairan laut itu lebih gede ya. Jadi oke. Saya baru membuktikan bahwa air laut itu asin itu waktu kemarin itu ya. Jadi waktu saya ke Jepang itu, saya renang di laut, di pantai. Namanya pantainya namanya Nomi apa gitu ya, saya lupa itu. Ya. Terus saya nyemplung gitu ya, masuk ke dalam airnya itu, dan betul sekali ya, ternyata air laut itu asin sekali ya. Dan kalau nggak pakai kacamata itu matanya memang benar pedih. Jadi jangan sekali-kali Anda coba apa maksudnya renang di mana, renang di laut tanpa pakai kacamata renang, matanya sakit pedih. Oh pernah ya Mbak Dian, dan bener asin ya. Serius nggak bohong. Ternyata air laut itu asin. Oke, bicara mengenai perairan laut, saya mau tanya, di dunia ini ada berapa samudra? Di dunia ini ada berapa samudra? Apa aja Mbak Dian? Ayo. Itu ada 4, itu ada di halaman 74 itu. Coba Anda buka halaman 74 itu. Yang bawah itu loh. Ada berapa itu? Itu yang 7 itu kalau nggak salah bukan samudra deh, itu benua. 7 benua saya. 7 benua 5 samudra ya. Pertanyaannya ada berapa samudra? Ya ada 4 ya, Pasifik, Atlantik, Hindia, dan Arktik. Kalau Pasifik letaknya di sebelah barat atau timurnya Indonesia? Pasifik. Mediterania itu bukan samudra Mbak, itu laut ya, laut Mediterania. Jadi kalau samudra itu lebih gede daripada laut. Ya di sebelah timur ya, jadi Samudra Pasifik itu di sebelah timur. Kemudian yang sebelah barat adalah Samudra Hindia.
Kalau Atlantik itu di mana? Atlantik itu di antara benua Amerika dan benua Afrika. Itu Atlantik. Kalau Samudra Arktik itu ada di utara ya. Ada di utara, di daerah kutub sana. Lalu bagian yang penting ini sudah pernah ini pembagian. Oh ya, pembagian laut ya, terus kemudian bentuk relief dasar laut itu kita sudah belajar di waktu kita belajar mengenai permukaan bumi itu kita sudah belajar itu. Ya sudah. Oh ini nih kita belajar di modul gejala litosfer itu ya. Kita sudah belajar ya. Jadi di dalam di dalam dasar laut itu ada itu ya, ada reliefnya juga. Terus coba dibuka halaman 77. Nah, halaman 77. Halaman 77 itu adalah gerakan air laut. Nah, gerakan air laut itu ada 3 macam, ada gelombang, ada arus laut, dan pasang laut. Kalau gelombang itu adalah gerak naik turunnya air laut yang tidak disertai perpindahan massa airnya. Kalau arus laut di sini adalah gerakan air laut secara horizontal dan vertikal disertai perpindahan massa air yang disebabkan oleh angin, perbedaan kadar garam, temperatur, pasang naik serta pasang turun. Nah, itu perbedaan gelombang. Dan kalau gelombang itu tidak ada perpindahan massa airnya, tidak pindah ya. Jadi cuma ombang-ambing gitu kan, tapi tetap ya tidak berpindah. Sedangkan untuk air laut itu terjadi perpindahan massa air. Lalu ada juga gerakan air laut yang disebabkan oleh gravitasi atau gaya tarik bumi. Kita sebutnya pasang ya. Ada 2 macam, ada pasang naik dan pasang surut. Terus ada 2 jenis macam pasang ya. Ada pasang purnama dan ada pasang perbani. Kalau pasang purnama itu terjadi 2 kali setiap bulan, di mana gravitasi bulan itu dan matahari saling memperkuat. Jadi untuk pasang purnama ini terjadi pasang naik. Sedangkan untuk pasang perbani itu terjadi 2 kali setiap bulan, di mana gravitasi bulan dan matahari saling memperlemah. Untuk pasang perbani ini menyebabkan air lautnya turun, jadi air lautnya kelihatan lebih dikit gitu ya. Sedangkan untuk pasang purnama itu lebih tinggi. Iya betul, kelihatan surut.
Terus habis itu mengenai kualitas air laut. Nah, kualitas air laut itu dipengaruhi oleh suhu air laut, kemudian kecerahannya dan salinitas. Jadi salinitas itu adalah kadar garam. Ya, karena memang air laut itu asin. Nah, ternyata di dalam air laut itu juga ada gasnya ya, gas yang terlarut. Sama halnya ditemukan di atmosfer, ya. Di dalam laut itu nitrogen juga jumlahnya paling gede, sebesar 64%. Nah, itu salinitas itu adalah kadar garam ya, di bilangan yang menunjukkan berapa gram garam yang terlarut dalam air laut per 1 kilogram. Jadi itu salinitas itu tingkat keasinan ya, tingkat keasinan air laut. Nah, ini untuk informasi ya. Semakin kadar garamnya itu tinggi ya, tingkat salinitasnya itu tinggi, itu semakin air lautnya itu massa jenisnya semakin berat gitu ya, massa jenisnya semakin berat, sehingga kalau kita berada di laut itu kita bisa terapung ya. Jadi sebagai contoh itu di laut mati itu ya. Di laut mati itu kan kadar garamnya tinggi sekali itu, 240%. Jadi di sana itu benda-benda yang ada di sana itu mudah melayang gitu loh ya, susah tenggelam. Nah, laut mati itu kenapa kadar garamnya tinggi? Ada yang tahu nggak kenapa kadar garamnya tinggi di laut mati itu? Laut mati itu di daerah itu ya, Eropa di selatannya Roma itu ya, daerah negara-negara Balkan itu. Jadi laut mati itu kadar garamnya tinggi karena laut mati itu air yang mereka punyai itu enggak dialirkan ke sungai-sungai. Jadi berhenti di situ aja, di laut mati itu aja. Nah, itu karena kan tidak dialirkan ke sungai-sungai. Jadi mampet di situ gitu loh ya, airnya mampet di situ, enggak dialirkan. Makanya dari itu menyebabkan kadar garamnya itu tinggi. Ya, beda dengan laut Bangka, laut Jawa itu kan. Nah, laut Jawa itu kan dialirkan juga ke sungai-sungai yang ada di Jawa. Nah, itu kenapa kadar garamnya enggak setinggi di laut mati. Oke, saya pernah baca informasi juga ya, di laut mati atau laut hitam ya, saya lupa. Kalau nggak salah laut hitam. Nah, kalau di laut hitam itu kadar garamnya rendah gitu ya.
ya kadar garamnya rendah. Terus apa, di daerah situ lautnya itu banyak lumpurnya, Mbak. Di Laut Hitam itu banyak lumpurnya. Nah, lumpurnya itu biasa dipakai untuk masker dan baik gitu ya, katanya baik. Negara yang yang ada Laut Hitamnya itu, mana ya, saya lupa. Kalau nggak salah Dubai ya, daerah Dubai sana itu. Nah, terus negara itu, saya lupa Dubai entah mana itu ya. Mereka itu jadikan ini sebagai tempat wisata. Jadi orang ke sana, terus turis ke sana ya, terus mereka itu melumpuri tubuhnya dengan lumpur yang ada di Laut Hitam. Jadi semua mukanya semua hitam semua, gitu. Katanya baik. Saya nggak tahu Anda, kalau saya pernah di Carrefour itu ada kayak masker gitu kan. Masker itu warnanya hitam. Nah, itu saya baca di dalam kandungannya itu ada lumpur dari Laut Hitam itu. Ya, karena memang lumpur itu dipercaya bisa membuat kulit itu bagus. Jadi hitam warnanya. Ya, ditempelkan di muka hitam. Tapi itu hitam ada macam-macam ya. Ada yang karena ini kan lumpur ini, ada juga yang dari batu bara atau apa gitu. Oke. Ya, ada yang dari batu bara gitu kan. Nggak tahu, tapi yang saya pernah pakai soalnya itu yang di dalamnya itu ada pakai lumpur dari Laut Hitam. Nah, kemudian yang terakhir mengenai biota laut. Jadi biota laut itu adalah makhluk hidup yang hidup di dalam laut. Ada 3 kategori. Ada plankton, nekton, dan bentos. Kalau plankton itu yang kecil-kecil yang terapung di permukaan laut. Kemudian untuk nekton itu adalah hewan berenang bebas. Dan ada lagi bentos, ini lebih dalam lagi ya. Hidupnya ada di dasar laut, namanya bentos. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau sampaikan mengenai UAS dan UTS. Untuk UASnya itu kan minggu depan tuh, tanggal 19. Nah, untuk soalnya nanti Anda buat soal sendiri. Anda buat soal sendiri. Nanti soalnya itu dikumpulkan ke saya. Nah, nanti akan saya pilihin. Sama ya, UTS dengan UASnya sama, materinya soalnya sama. Ya. Jadi dari soal-soal yang Anda buat itu, ya kan? Nanti saya pilih yang
penting dan paling ya penting lah ya, yang penting nanti saya pilih. Nah, nanti soal-soal dari Anda itu kan saya pilihin tuh ya, saya rangkum, nanti akan saya kasih ke Anda lagi, saya balikin ke Anda lagi, Anda kerjakan sebagai UTS dan UAS. Oke. Untuk soalnya ya, untuk soalnya nanti Anda buat pilihan ganda 10 saja ya, pilihannya A, B, C, D, A, B, C, D ya. Nanti Anda ngumpulin kok 10 ya, dikit amat ya, orang ini itu kok itu ya, 3 modul. Oh gini aja ya, dari modul 5 nanti Anda buat 567 Mbak, materinya 567 ya. Jadi dari modul 5 nanti Anda buat, saya mau buat 20 soalnya, berarti bagi gini, 6 soal 12, 8 soal ya. Jadi untuk modul 5 itu 6 soal, modul 6 soal, modul 7 8 soal, atau 7 aja ya. Oh ya, ini aja 7 soal. Iya. Oke, soalnya apa? Dulu saya pernah juga waktu SMP gitu kan. Oh enggak, nanti Anda yang jawab sendiri ya, Anda jawab sendiri. Jadi Anda buat soal, Anda harus tahu jawabannya ya. Anda buat soal harus tahu jawabannya ya, jadi nanti soal itu Anda juga harus sertakan juga jawabannya ya. Iya betul ya, kayak semacam itu. Oke, nanti dari soal-soal nanti 6 soal dan jawaban loh ya, 6 soal dan jawaban. Jangan lupa Anda jangan lupa tulis jawabannya juga ya. Ya, totalnya berarti ada 20 soal ya, pilihan ganda A, B, C, dan D. Ya, nanti Anda jawab dulu. Tapi kan soal yang Anda kumpulkan ke saya itu kan belum tentu kan saya pakai semuanya kan. Ada beberapa yang tidak penting gitu kan. Tidak penting ya tidak usah saya nanti akan pakai. Nah, untuk deadline-nya ya. Deadline-nya karena kan kita UTS-nya tanggal 19 April ya. Minggu kan. Untuk deadline pengumpulannya adalah, karena kan nanti saya perlu menyeleksi soal mana itu yang penting. Jadi selain menyeleksi saya juga perlu mengedit dong ya kan. Saya perlu mengedit juga. Untuk deadline-nya ini hari Minggu ya. Ini hari apa sih? Oh Minggu benar ya, sorry. Hari Minggu saya nanti lihat teman saya soalnya. Hari Minggu, hari Kamis ya. Hari Kamis ya. Deadline-nya hari Kamis. Nah, untuk UTS deadline-nya hari Kamis. Untuk UAS-nya hari Kamis juga, tapi minggu depannya.
Atau sama aja lah ya, sama aja. Ini soal Anda nanti, karena kan materinya sama tuh ya, jadi Anda buat 20 aja. 20 enggak lah, dikit lah. Satu modul cuman 6 soal. Ya kan? Modul 5 6 soal, modul 6 7 soal, modul 7 7 soal. Ya kalau bisa jangan mundur, itu hari Kamis Anda dikumpulin. Nanti saya kan perlu baca-baca dulu, perlu milih-milih mana yang penting. Belum lagi nanti saya harus ngedit-ngedit kan. Ya udah deh, saya mundurin deh dari Jumat ya. Hari Jumat Anda harus sudah selesai ya, ngumpulin nih. Nah untuk UASnya nanti akan saya tambahi soal dari saya sendiri ya, mungkin soalnya IC ya, uraian untuk UAS. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak mengenai ini? Apa nih maksudnya Pak? Bisakah lebih awal? Ini apa nih? Sia itu apa? Sia ke. Oh, maksudnya gini, itu Jumat, itu deadline pengumpulan soal. Ya. Jadi Jumat itu deadline pengumpulan soalnya. Kalau tanggal 19 hari Minggu itu adalah UASnya kan? Sorry, UTS. Nah, Jumat itu berarti tanggal berapa? 17 ya. Deadline pengumpulan soal. Apa enggak mudeng nih maksudnya Pak? Maksudnya saya online-nya lebih awal bubar. Enggak mudeng saya maksudnya Pak. Oh iya, iya. Karena memang sudah selesai, orang kita sebetulnya kan sudah bahas ini juga kan semester lalu kan. Ya, di sini Anda bisa mulai kerjakan soalnya kan. Yang ini Anda bikin soal jawaban. Ya kok sudah selesai kok ini kok. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya kita akhiri. Anda ada pertanyaan nggak, Mbak Soliha, ada pertanyaan nggak? Yang lain ada